siapa yang Allah ingin memberikan hidayah kepadanya, niscaya Allah akan melapangkan dadanya untuk Islam. Mengapa Allah menciptakan hati nurani? Dan barang siapa yang dikehendaki Allah kesesatan, niscaya Allah menjadikan dadanya sesak lagi sempit. Dengarkan ini, sesak lagi sempit, seolah-olah ia sedang mendaki ke langit. Yang membuat masalah kita itu besar bukan masalahnya, tapi hati kita yang sempit. Kalau Nabi Musa doa lapangkan hati, kalau Nabi Muhammad tidak doa tapi diberikan lapang hati. Melapangkan dan menyempitkan, menyempitkan dan melapangkan itu terkait dengan hati. Subhanallah. Menyempitkan, melapangkan terkait dengan apa? Kalau tadi terkait dengan apa? Jadi objeknya bisa rezeki, bisa juga hati. Makanya kalau Allah menyempitkan hati, maka tidak ada lagi Pak yang lebih sempit dari hati. Makanya rumah yang luas kalau hatinya disempitin gimana Pak? Fasilitas yang luar biasa Pak, kekayaan yang luar biasa, membuat dia kemudian karena sempit hati, dia mengkonsumsi barang yang merusak tubuh dia, merusak otaknya. Narkoba di rumahnya seperti istana, kekayaannya luar biasa, tapi disempitkan hatinya. Tapi kalau Allah melapangkan hati, tidak ada apapun yang bisa menyempitkannya. Makanya kalau orang lapang hati, masalahnya kira-kira mudah atau susah? Yang membuat masalah kita itu besar bukan masalahnya, tapi hati kita yang sempit. Problem suami ibu itu masalah suami ibu itu enggak, tapi masalah hati ibu yang sempit yang membuat dia jadi masalah. Benar apa benar Pak? Saya balik sekarang. Istri kita itu kekurangannya enggak seberapa, masalahnya enggak seberapa Pak, tapi hati kita yang sempit itulah yang membuat istri kita yang masalah sedikit itu menjadi seolah-olah besar. Betul apa betul Bu? Kenceng lah. Makanya orang itu suka mengeluh. Masalahnya sebenarnya biasa, ngeluhnya itu yang besar. Makanya kalau kita lapang hati disebabkan sholat, kita selamat dari ngeluh. Innal insana khuliqa halu'a, idza massahu syarru jazu'a, wa idza massahu khairu manu'a illal musallin. Dalam surat Al-Ma'arij. Manusia itu keluh kesah kecuali yang sholat. Maka orang yang sholatnya baik Pak, hatinya menjadi lapang. Hatinya menjadi apa? Walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin. Muhammad, kami tahu bahwa hatimu sempit disebabkan perkataan orang-orang kafir itu yang mencacimu. Maka kata Allah, fasabbih bihamdi rabbika, maka bertasbihlah, ucapkanlah alhamdulillah, wa kum minas sajidin, sujudlah, salatlah. Allah ingin mengatakan bahwa salat, tasbih, alhamdulillah, zikir itu akan membuat hati yang sempit menjadi lapang. Nah, kalau begitu, salat itu kewajiban atau kebutuhan? Zikir itu kewajiban atau kebutuhan? Ini yang membuat kita menikmati salat. Coba kalau salat itu kewajiban, kira-kira pengen buru-buru selesai atau mau lama-lama selesainya? Buru-buru. Dinikmati atau tidak dinikmati? Merasakan kehadiran Allah atau tidak? Enggak akan. Makanya jangan terlalu panjang berdebat soal sholat dalam soal-soal teknis. What, how, itu kadang-kadang teknis kita. Berantemnya di situ. Mestinya kita bukan how lagi, bukan what lagi, tapi why. Kenapa saya sholat? Why? Itu menemukan makna spiritual. Kalau how, sedekap kayak gimana sih? Di atas dada atau di bawah? Dari dulu nggak selesai pertanyaannya. Nanti mau musim taraweh juga gitu lagi debat-debatnya.
Ini yang 11 atau yang lebih? Kita nggak begitu. Gimana sholat kita itu nikmat, sholat kita itu khusyuk, harus naik ke situ. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, mari kita lihat firman Allah terkait dengan lapang dan sempitnya hati dalam surat Al-An'am ayat 125. Udah syuruk belum? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam wa man yurid an yudillahu yaj'al sadrahu ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون." Tadi enggak ya? Oh ya Allah. Saya pikir ini Pak. Bisa dihidupin? Mana? Saya sensitif soalnya orangnya. Kalau dengar ini, oh berarti udah waktunya udah mau habis. Ayat ini indah sekali Pak. Siapa yang Allah ingin memberikan hidayah kepadanya, niscaya Allah akan melapangkan dadanya untuk Islam. Lapang. Kalau Allah ingin memberikan hidayah kepada bapak lapang. Kalau baca Quran itu terasa lapang, seneng, bahagia, atau gitu. Dibuat ringan untuk melakukan amal soleh. Ada orang yang diringankan untuk menghafal Quran itu lapang hatinya. Ada orang ngangkat Quran aja udah sempit deh. Ke masjid itu terasa lapang. Ada orang kalau ke masjid rasanya sempit, tapi kalau nongkrong di kafe rasanya lapang sekali. Ada orang nih Pak, buka handphone, Facebook berjam-jam, tapi buka Quran enggak Pak. Gimana coba pikir Pak? Kita punya waktu untuk buka Facebook, kita punya waktu untuk makan, kita punya waktu untuk baca WA orang, kita punya waktu untuk ini dan untuk itu, tapi kita kok nggak punya waktu untuk Allah dan Al-Quran. Kenapa kita punya waktu untuk baca WA tapi nggak punya waktu untuk baca Quran? Kalau Allah lapangkan Pak, niscaya kita akan lapang untuk buka Quran. Sempit tuh untuk baca-baca sosmed itu. Dan dengarkan kalimat yang berikutnya ini. Dan barang siapa yang dikehendaki Allah kesesatan, niscaya Allah menjadikan dadanya sesak lagi sempit. Dengarkan ini, sesak lagi sempit, seolah-olah ia sedang mendaki ke langit. Ini Allah, ini turun 1400 tahun yang lalu Pak, berbicara tentang sempit dada seolah-olah apa? Kok tahu ya kalau naik ke atas itu makin sempit dada tuh kok tahu? Kenapa Pak kalau naik ke atas semakin sempit Pak? Kok tahu? Emang pernah ngukur? Ayatnya keren banget. Subhanallah. Nah, karena itu doanya Nabi Musa, Rabbi syrahli wa yassirli. Itu lihat, lapangkan dadaku, mudahkan urusanku. Jadi hidup ini Pak, kita tidak dikaruniai lapang dan sempit itu karena jumlah. Tapi kita dikaruniai lapang dan tidak itu karena hati yang lapang atau karena hati yang sempit. Subhanallah. Kalau Nabi Musa doa lapangkan hati, kalau Nabi Muhammad tidak doa tapi diberikan lapang hati. Alam nashrah. Subhanallah. Kalau Nabi Musa doa wa yassirli amri, kalau Nabi Muhammad tidak minta tapi dikasih, wa nuyassiruka lil yusra.
Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, tadi di awal saya katakan ada kondisi di mana kita kok merasa sempit. Biasanya kita lapang, ya, kita sempit, kita lapang, terus tiba-tiba sempit. Kita cek-cek. Saya alhamdulillah seminggu ini misalkan, alhamdulillah Ustadz, standar yang kemarin masih tetap dan nggak ada dosa Ustadz yang saya lakukan. Karena gini Pak, kalau kita sempit karena dosa, itu Allah sayang Pak. Benar nggak? Kalau kita merasakan sesak, merasakan gelisah disebabkan dosa, itu berarti Allah sedang mengatakan tinggalkan dosa itu supaya kamu lapang. Makanya Allah sengaja membuat sempit. Orang-orang baik itu ketika maksiat menyesal, gelisah, sedih, pokoknya uring-uringan. Karena dia berdosa, supaya dia segera bertobat dari dosa itu sehingga dia mendapatkan kelapangan. Nyambung. Maka ciri orang yang masih baik itu Pak adalah orang yang hatinya tenang dengan kebaikan, gelisah dengan keburukan. Itu masih bagus. Berarti sensornya masih oke. Berarti istilahnya hatinya itu masih bagus bekerjanya Pak. Masih berfungsi Pak. Tapi kalau udah rusak, udah disfungsi, wah ini bermasalah Pak. Kalau soal itu Pak, insya Allah mudah-mudahan kita semuanya ada di level itu, amin. Jadi pokoknya kalau sholat tenang, ketiduran nggak sholat gelisah, itu bagus. Allah tuh sayang banget sama kita. Melakukan sesuatu yang dilarang gelisah, cemas, uring-uringan, bagus. Tapi ada kondisi di mana kok kita taat, baca Quran, puasa Senin Kemis, tilawah, tapi kok masih gelisah. Ada nggak begitu? Pernah nggak? Ada hikmah. Pertama Allah sengaja menyempitkan itu agar engkau tahu bahwa kelapangan hatimu selama ini bukan karena cuma ketaatanmu, tetapi karena Allah yang melapangkan. Bukan karena kamu hebat, tapi karena Allah yang menghadiahi kamu hati yang lapang. Bukan karena kamu hebat. Selain itu Pak, kalau kita taat kok sempit, nggak maksiat kok sempit, itu Allah ingin bilang tambah dosis taatmu. Karena kalau kita tidak sempit, dosis ketaatan kita akan segitu-gitu aja. Nyambung nggak Pak? Hah? Kan orang kalau lari Pak, lari, awal sekian kilo, keren, enak, itu. Tapi kalau dia udah biasa 1 kilo, 2 kilo, jadi biasa. Allah ingin menaikkan derajat kita lagi, maka dibuat biasa yang 2 tadi, supaya kita naik larinya 3 kilo. Betul atau tidak? Maka kalau kita tidak maksiat, tidak dosa, tapi kita kok tidak merasakan lapang, itu pertama Allah ingin mengatakan kelapanganmu itu bukan karena kehebatanmu, tapi karena aku beri. Yang kedua, Allah sedang memerintahkan kepada kita, dosis taatmu naikkan. Saya nggak tahu Allah tuh. Karena kalau kita terus merasakan lapang terus, kita nanti akan ujub. Saya ini merasakan di surga. Kamu pernah merasa surga nggak? Nanti ujub. Bisa sombong. Maka Allah cabut itu, lapang itu untuk sebagai perlindungan kepada kita. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah adalah Rabb. Dia adalah Rabb. Rabb artinya apa? Pendidik Pak. Makanya tarbiyah dari kata Rabb. Jurusan apa? Tarbiyah, pendidikan. Rabb artinya pemelihara, pendidik. Makanya kalau kita punya guru dalam dunia pergerakan, guru kita itu disebut dengan murabbi kalau dia laki-laki, kalau dia perempuan disebut murabbiyah. Kalau dalam dunia tasawuf biasanya disebut mursyid.
Kalau di dalam dunia gerakan dakwah itu disebut murabbi, dari kata tarbiyah. Makanya pemilik onta, pengurus onta itu namanya Rabb al-Ibil. Ibil onta, Rabbul Ibil. Ibu rumah tangga dulu waktu di madrasah sering kita tahu Rabbul Bait. Nah, sering. Makanya Ka'bah itu disebut Allah sebagai Rabbul Bait. Falyabudu Rabb bahadzal bait. Baik jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah menciptakan akal, Pak? Hah? Untuk mengenal Allah. Mengapa Allah menciptakan sanubari? Mengapa Allah menciptakan hati, Pak? Hati nurani, ya betul. Mengapa Allah menciptakan hati nurani? Saya ulang lagi. Kenapa Allah menciptakan akal? Untuk mengenal Allah. Dengan akal kita mengenal Allah. Mengapa Allah menciptakan hati nurani? Untuk kemudian engkau tahu salah dan benar. Maka hati nurani ini ketika melakukan benar, dia lapang. Ketika melakukan salah, dia sempit, gelisah. Subhanallah. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mendefinisikan apa itu kebaikan? Kebaikan itu adalah akhlak yang baik. Apa itu dosa kata Nabi? Dosa adalah segala sesuatu yang menggelisahkan hatimu. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, maka hati yang semakin sehat berarti hati itu sangat sensitif, Pak. Maka dia bisa terasa sekali ini benar, ini nggak benar. Kenapa? Karena dia punya radar yang begitu sensitif, hati nurani yang begitu luar biasa. Maka Allah Subhanahu wa taala melapangkan hati, menyempitkan hati untuk pertama pemeliharaan. Kalau dilapangkan hatinya, oh ini berarti dia dalam ketaatan. Kalau disempitkan hatinya, oh ini berarti dia dalam kemaksiatan. Nah, sekarang saya mau tanya, ada nggak orang yang lapang banget untuk maksiat? Sampai dia nggak gelisah dengan kemaksiatan itu. Sempit banget untuk taat, Pak. Jadi saya waktu kesini buka dengar ceramah gitu ya. Dia bilang saya punya teman yang udah lomba angkat barbel itu ke luar negeri. 300 kilo dia bisa angkat. Rumahnya depan-depanan masjid. Dan kalau dia narik pakai kakinya itu bisa narik mobil berapa itu bisa dia tarik pakai kakinya. Tapi dia ternyata tidak kuat jalan ke masjid depan rumahnya, Pak. Makanya kita jangan anggap ini kelihatannya sepele ini ke masjid ini. Banyak orang yang rumahnya dekat masjid, Pak, tapi enggak kuat ke masjid. Tapi kalau goes ke mana tuh? Ke Gunung Kelut, ke Gunung Bromo, dia kuat tuh, Pak. Ada yang begitu. Ya. Ada orang yang nggak kuat mengangkat kelopak matanya, Pak. Tidur aja. Maka coba bayangkan kalau Allah lapangkan hati kita, Pak. Maka yang tua-tua yang mungkin secara fisik nggak kuat, itu kuat ke masjid, Pak. Kalau Allah lapangkan hati kita ini, kita jam 2 itu bisa kita angkat kelopak mata kita ini. Kalau Allah lapangkan hati kita. Dan kalau Allah lapangkan hati kita, kita punya timbangan yang sangat sensitif. Oh ini benar, ini salah, ini baik, ini buruk, ini barang bagus, ini barang jelek, ini presiden keren, ini presiden yang enggak. Masa enggak tahu sih?
Kalau nggak tahu tuh rusak berarti timbangannya, Pak. Wallahu alam bissawab.